Nah oke teman-teman, bersama Bung Bahri lagi, kita akan membahas persiapan Timnas Indonesia menghadapi Timnas Korea Selatan yang akan dimainkan pada tanggal 26 April 2024, tepatnya Jumat dini hari. Nah, pertandingan ini akan dilangsungkan di Stadion Abdullah bin Khalifah, yang mana stadion ini menjadi tempat keberuntungan bagi Timnas Indonesia. Nah, mengapa saya katakan ini menjadi tempat keberuntungan? Karena 3 kali bertanding di stadion ini, Timnas Indonesia selalu diberikan kemenangan. Yang pertama, kita ingat ketika Indonesia mengalahkan Vietnam di ajang Piala Asia Senior 1-0. Kemudian Timnas Indonesia U23 juga kembali meraih kemenangan 1-0 atas Australia. Dan yang ketiga, atau yang terbaru, Indonesia melibas Jordania dengan skor telak 4-1. Nah, ini tentu menjadi keuntungan ya buat Indonesia bisa memainkan laga Piala Asia U23, tepatnya di laga 8 besar menghadapi tim kuat Korea Selatan ini di stadion yang sama. Semoga saja tuah manis bermain di Stadion Abdullah bin Khalifah bisa kembali kita dapatkan. Nah, sekedar diketahui ya, pelatih Sinteyong bersama Kapten Indonesia Rizky Ridho tadi sore sudah melangsungkan konferensi pers menjelang pertandingan melawan Timnas Korea Selatan. Pelatih Sinteyong mengaku ya, cukup berat bagi dirinya menghadapi Timnas Korea Selatan. Apalagi Timnas Korea Selatan merupakan negaranya sendiri, sehingga ada rasa berat ya melawan negaranya sendiri. Tetapi pelatih Sinteyong mengatakan akan berkomitmen ya, akan profesional menghadapi Timnas Korea Selatan. Tentunya tujuan Sinteyong adalah untuk membahagiakan seluruh masyarakat pendukung Timnas Indonesia. Sinteyong berjanji akan memberikan kejutan kala menghadapi Timnas Korea Selatan. Nah, tentu menghadapi Korea Selatan yang levelnya di atas kita, pelatih Sinteyong tentu akan menurunkan pemain terbaik ya yang dimiliki skuad Timnas Indonesia saat ini. Nah, di video ini saya akan memberikan bocoran starting line up yang kemungkinan besar akan diturunkan pelatih Sinteyong. Namun, pada saat pertandingan nanti, keputusan menurunkan 11 pemain terbaik itu adalah keputusan mutlak dari pelatih Sinteyong. Di sini saya hanya memberikan gambaran ya, bocoran starting line up yang kemungkinan besar akan diturunkan. Nah, kita mulai dari formasi ya yang akan diturunkan oleh pelatih Sinteyong. Melihat 3 pertandingan sebelumnya di fase grup, ini pelatih Sinteyong selalu menggunakan formasi 3-4-3. Ini adalah pakem formasi Timnas Indonesia yang cocok dimainkan oleh pemain-pemain Indonesia, sehingga pelatih Sinteyong selalu menggunakan formasi ini. Nah, kita membahas penjaga gawang yang kemungkinan akan diturunkan oleh pelatih Sinteyong. Ya, kemungkinan besar dari 3 pertandingan yang sudah dilakoni Timnas, Hernando Ari selalu diturunkan. Cuma ketika melawan Jordania, ia digantikan oleh Adi Satrio ya di babak kedua. Namun, ini adalah pertandingan yang berat, pertandingan hidup mati, pertandingan yang akan menentukan jalannya menuju ke Olimpiade. Tentu, pelatih Sinteyong akan benar-benar memasang kiper terbaik. Jadi saya prediksi Hernando Ari masih tetap dipertahankan oleh pelatih Sinteyong, karena pemain ini adalah pemain yang berpengalaman, terus mempunyai refleks yang bagus. Di pertandingan sebelumnya banyak save yang ia lakukan, bahkan ia berhasil mementahkan 1 penalti dari Timnas Australia. Ini tentu akan menjadi pilihan utama. Kemudian 3 bek sejajar di belakang, saya rasa baik ketika melawan Timnas Jordania ini akan tetap diturunkan ya. Ada Rizky Ridho sebagai
kapten timnas Indonesia, kemudian akan ditemani oleh Muhammad Ferrari di sisi kanan, dan di sisi kiri ada Justin Hubner. Ini adalah 3 back yang saya rasa back terbaik yang dimiliki timnas Indonesia di U23 ini. Ini pantas karena mereka sudah mengenal satu sama lain karakter masing-masing, kemudian solidnya lini pertahanan timnas Indonesia berkat kerjasama 3 pemain ini. Bahkan jika nantinya ada perolhingan atau pergantian pemain, Komang Teguh bisa dimasukkan karena pemain ini bermain di lini belakang, tetapi ia mempunyai naluri mencetak gol yang cukup tinggi. Di ajang Piala Asia ini, Komang Teguh sudah berhasil mencetak 2 gol. Yang pertama ke gawang Australia dan yang kedua adalah ke gawang dari Jordania. Kemudian di sisi kiri ada Pratama Arhan yang sudah pasti akan menepati posisi wing kiri, karena Pratama Arhan sangat dibutuhkan ketika melakukan overlap ke depan, bertahan juga bagus, bahkan ia mempunyai lemparan yang mematikan. Ini sudah barang tentu Arhan menjadi pilihan utama pelatih Sinteyong. Kemudian di sisi kanan, ya ini ada 2 pilihan. Ada Rio Fahmi dan juga Fajar Faturrahman. Kedua pemain ini mempunyai permainan yang sangat bagus. Keduanya mempunyai tipikal yang hampir sama. Cuma Rio Fahmi ini adalah pemain tipikalnya lebih bagus bertahan dibandingkan dengan Fajar Faturrahman. Tetapi Fajar Faturrahman ini memiliki kelebihan ketika timnas Indonesia melakukan build up dan serangan ke depan. Nah, kemungkinan besar ketika melawan timnas Korea Selatan, Fajar Faturrahman akan ditampilkan lebih awal. Ketika Indonesia sudah unggul, kemungkinan besar akan diganti oleh Rio Fahmi untuk mempertahankan keunggulan. Oke, kita berbicara di lini tengah. Ini yang sangat ditunggu-tunggu, lini tengah kita yang sempat akan diragukan tampil, yakni Nathan. Akhirnya setelah dilobi oleh Bapak Erick Thohir kepada klubnya SC Heerenveen, akhirnya mereka luluh dan melepas Nathan kembali ke timnas Indonesia untuk membela timnas Indonesia di babak 8 besar. Saya kira Nathan adalah sentral permainan di lini tengah, ya, yang akan nantinya diduetkan oleh Ipar Janner untuk mengatur ritme permainan, ya, memberikan bola secara taktis ke depan, terus menjaga lini pertahanan, kedalaman skuad Indonesia. Ini 2 gelandang terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini, Nathan dan Ivar. Bahkan seperti yang kita ketahui, Nathan bukanlah posisinya sebagai gelandang, melainkan ia adalah center back. Tetapi pemain ini mempunyai kelebihan bisa bermain di mana saja. Ini yang menjadi keuntungan bagi pelatih Sinteyong. Kemudian kita berbicara 3 di lini depan. Ya, Marcelino pasti akan mengunci sisi kiri timnas Indonesia. Kemudian di sisi kanan akan didampingi oleh Witan Sulaiman, yang mana Witan Sulaiman di 2 pertandingan terakhir ini bermain sangat luar biasa. Apalagi ia berhasil mencetak 1 gol cantik ke gawang Jordania. Ini sangat luar biasa sekali Witan Sulaiman. Kemudian penggedor timnas Indonesia yakni Rafael Struijk. Ia akan diplot sebagai striker timnas Indonesia. Bahkan jika nanti Rafael Struijk gagal dan tidak bisa membobol gawang lawan, solusi terbaik adalah Ramadan Sananta. Ramadan Sananta sudah bebas dari akumulasi kartu merah, sehingga ini menjadi kesempatan bagus bagi Ramadan Sananta membuktikan pada pendukung timnas Indonesia bahwa ia layak menjadi striker timnas Indonesia. Dan jika diberikan kesempatan melawan timnas Korea Selatan, ia akan buktikan itu. Nah, itulah ke-11 pemain yang kemungkinan besar akan diturunkan pelatih Sinteyong. Ya, melihat statistik 11 pemain tersebut di 3 pertandingan di penyisihan grup, jadi sangat layak 11 pemain tersebut menepati posisi inti di timnas Indonesia U23. Oke, cukup sekian
pembahasan kita mengenai starting line up Timnas Indonesia bersama Bung Bahri. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Dan salam olahraga.